Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone dan ini edisi awal pekan. Kita fresh, kita seger lagi sekarang untuk beraktivitas dan sambil menemani aktivitas Anda, saya Andri Susanto hadir bersama redaktur pelaksana dari Oke Zone, Mr. Ramdhani Bur. Sehat, Bur. Alhamdulillah sehat, Mas Andri. Ini siap untuk dinaturalisasi, tapi nanti kita akan bahas tuh ya. Tentang ini ya, tentang pemain-pemain timnas terutama ya. Siap, Mas. Nah, kemarin akhir pekan kemarin ada banyak berita yang seru-seru ya. Salah satunya terkait soal perkembangan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di acara DWP ya. Betul. Jakarta Warehouse Project. Betul. Iya, makanya kalau dari sidang etik sih yang udah dilakukan ya oleh Komite Etik Kepolisian itu sudah ada 32 polisi ya. 32 polisi yang menjalani sidang etik, dan rata-rata itu ada yang diberhentikan secara tidak hormat dan juga ada yang didemosi atau penurunan jabatan. Makanya sih sangat disayangkan nih kejadian kasus pemerasan ini bisa terjadi ya. Maksudnya kan ketika ada banyak warga negara asing yang mau datang ke Indonesia tuh ya seharusnya bisa kita jamu ya. kan. Harusnya ini menjadi suatu ajang untuk promosi, pengembangan pariwisata, segala macam ya. Kan biar bagaimanapun juga kan WNA itu atau warga negara asing atau tamu turis itu kan bisa sebagai sumber devisa negara kan gitu kan. Betul. Nah, makanya sangat disayangkan apa yang sudah dilakukan oleh oknum kepolisian ini. Tapi ini kasus lumayan lama ya, dari kan DWP itu sendiri tanggal 13 kalau nggak salah sampai tanggal 15 ya Desember di Kemayoran ya. Yang di Kemayoran G-Expo ya. Betul. Datang Om kemarin ke sana? Alhamdulillah sih enggak. Mahal tiketnya. Mahal tiketnya ya. Kalau tiketnya murah? Tiketnya murah mungkin nonton. Iya. Mungkin Om Bur nih senangnya nonton ini ya, dengerin horek ya. Kalau DWP kan terlalu jep. Kalau horek nggak cuma jep doang. Semua geter, kaca geter, kusen geter gitu kan. Efeknya lebih berasa jadinya. Termasuk juga ini ya direktur narkoba ya dari Polda Metro ya, Kombes Donald ya. Iya, Kombes Donald juga terbukti ya membiarkan bawahannya melakukan pemerasan kepada penonton itu kan, karena kan ya itu bisa terjadi karena saat itu kan oknum kepolisian itu dia kayak menangkap secara acak lah ya maksudnya, dan akhirnya setelah ditangkap dan mereka diancam bakal dikurung lah ya kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang gitu. Dan sempat ini ya di tes urin, tes kesadaran gitu ya. Dan memang kalau di acara-acara kayak gitu ya mau nggak mau ya kita juga paham lah ya, pasti ada tuh ya peredaran narkoba dan segala macamnya gitu. Dan termasuk juga miras memang. Tetapi ya memang acara kayak gitu maksudnya. Ya ini juga jadi hal yang ya bisa didiskusikan lebih lanjut sih ke depannya gitu ya. Apakah di acara-acara semacam itu gitu kan pengamanannya, keamanannya terkait penggunaan narkoba itu memang harus benar-benar diperketat gitu. Tetapi dengan cara yang tepat ya nggak? Tidak dengan cara model ya pemerasan yang kayak gitu gitu kan. Iya, dikasih sejumlah uang ya kan dengan modus menahan paspor itu kan salah ya. Salah. Makanya sangat disayangkan sih emang ya. Karena kan ini kan sebenarnya acara ini udah bertahun-tahun ya. Iya, berkali-kali digelar nih. Bahkan dan nggak cuma di Jakarta, sempat di Bali juga kan. Iya. Makanya ini baru pertama kali terungkap ya, karena kan ya kasusnya viral juga. Makanya jangan harapan sih di edisi-edisi selanjutnya nih nggak ada kejadian buruk seperti inilah ya. Supaya acara bisa berlangsung aman dan juga ya harapannya penonton juga bisa kooperatif juga sih, jangan sampai ya mengonsumsi barang yang seperti ya obat-obatan terlarang atau miras kan. Ya harapan juga panitia juga bisa lebih preventif lebih ketat dalam terutama saat soal screening. Ini ya soal narkoba ya sebenarnya yang lebih harus benar-benar diperketat ya. Di pintu masuk ya, pemeriksaannya dan segala macamnya gitu. Jangan tiba-tiba jadi jebakan Batman gitu dalam tanda kutip. Ya kan, jadi pas sudah sampai lokasi baru ada tes urin, pemeriksaan itu kan ya bikin heboh, malah jadi nanti penonton yang lain yang bisa jadi yang clean gitu jadi terganggu kan. Ya maksudnya pengen was-was juga lah. Was-was bener. Dia pernah tes urin tapi Pak? Tes urin pernah pas pengen masuk kuliah dulu kayaknya. Oh.
Nah, Mas Dwi ini tes urin terus nih. Oh rutin ya? Dia emang periksa, Pak. Oh, periksa. Periksa dokter. Tes gula ya? Aduh. Katanya kalau prostat jarang keluar ya? Nah, ya, hati-hati tuh. Nggak makanya. teratur ya? Kelainan ginjal juga berbahaya itu. Makanya jadi harus hati-hati tuh. Jangan sampai dicek terus ya. Jangan sampai harus. tiba-tiba gagal ginjal gitu kan. Benar, Stadium berapa tuh bahaya. Iyalah. Gitu. Nah, selanjutnya nih selain soal itu ya, nanti kan mungkin akan ada sidang kode etik, terus kemudian dikembalikan dan mungkin nanti ada persidangan selanjutnya setelah kode etik ya. Pasti ada. Persidangan umum ya. Persidangan umum. Iya. Karena kan buat apa ya? Buat memastikan kalau proses hukum ini berjalan sesuai dengan sesuai koridornya ya, sesuai koridor. sesuai prosedurnya ya. Iya, betul. Karena mereka anggota kepolisian ya, Iya. jadi harus melalui sidang kode etik, baru kemudian nanti sidang pengadilan. Pengadilan. Oke, Om Bur, ini kita ngomongin yang lain lagi nih, Iya. gitu ya kan, yang sesuai dengan bidangnya nih, ya Wis. kan. Nih, kalau kita datengin Om Bur ini kita nggak afdol nih kalau kita nggak bahas tentang bola nih, terutama timnas nih lagi rame nih. Rame ya timnas, Lagi gak ada rame habisnya banget, dia. iya kan. Meskipun pertandingannya masih lama, meskipun jadwalnya juga masih jauh gitu ya, tetapi wah hebohnya tuh sejak kemarin ya. Betul. Pergantian pelatih, terus kemudian penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, itu udah menyita perhatian masyarakat Indonesia ya. Termasuk ada 2 orang asisten pelatih ya kan, termasuk pelatih fisik ya. Pelatih fisik udah terakhir ya. Terakhir. Jadi ya sangat menarik ya dengan ditunjuknya Kluivert kan. Setelah ada sekitar 5 hari lah di Jakarta kan akhirnya dia mutusin pulang ke Belanda sama asistennya juga. Rencananya baru di awal Februari dia bakal balik ke Indonesia ya. Jadi target pertama Kluivert tuh setelah pulang ke Indonesia itu buat mantau pemain-pemain yang main di Liga 1 nih. Oh gitu. Jadi ada salah satu laga yang udah pasti bakal disaksikan Kluivert itu match antara Dewa United lawan Persija. Tanggal 8 Februari kalau nggak salah. Big match lah itu karena kan ya Persija sekarang juga peringkat 3 kan, sekarang Dewa juga masuk top 10 lah. Kenapa laga ini yang dipilih untuk disaksiin? Karena ada banyak pemain timnas nih dari dua klub ini. Di Dewa tuh ada 2 pemain, ada Ricky Kambuaya dan Egy. Terus juga di Persija ada 3, ada Rizky Ridho, ada Witan dan Muhammad Ferrari. Tapi gak nutup kemungkinan juga ujung-ujungnya makin banyak lagi pemain timnas yang bisa dipanggil dari 2 klub ini kan. Kan maksudnya dari pemantauan Kluivert nanti kan bisa jadi misal strikernya gelandangnya Persija yang lain, misal Sahrian Abimanyu kalau dinilai bagus bisa jadi dibawa untuk lawan Australia dan Bahrain di bulan Maret gitu. Atau pemain Dewa United juga seperti winger kanan itu ada winger kanannya salah satu top assist juga di Liga 1 lah, bisa jadi juga jadi aduh saya lupa namanya. Pokoknya mantan pemain timnas U23 deh. Itu juga jadi sorotan juga, bisa juga dipanggil buat match nanti di bulan Maret gitu. Jadi pokoknya kan di saat perkenalan sebagai pelatih timnas itu tanggal 12 Januari itu Kluivert bilang kalau pemain lokal tuh nggak bakal dilupain. Maksudnya pemain lokal tuh maksudnya pemain yang main di Liga 1 ya. Nah, dia bilang tuh pemain lokal itu sebagai jantungnya timnas Indonesia. Jadi makanya tinggal kita lihat nih ada berapa pemain sih kira-kira bakal dibawa Kluivert. Kalau dari pemanggilan sebelumnya itu maksudnya di era Sintayong ya. Dari 27 pemainnya dipanggil Sintayong tuh sekitar 11 pemain diantara itu pemain Liga 1 gitu. Mungkin tinggal kita lihat ada berapa pemain. Tapi memang banyak ini juga ya, banyak perubahan ya yang terjadi di tim ya, terutama ya terkait soal pemain nih, rotasi pemain ya. Banyak pemain yang tadinya tidak dipanggil atau tidak masuk incaran dari STY pada zaman Patrick ini kayaknya bakal bisa masuk. Bisa. Mark Lok gimana? Mark Lok lagi rame ya sekarang ya. Kan potensi Mark Lok dipanggil juga cukup besar sih ya, karena kan biar bagaimanapun dia juga bisa bawa Persib nih untuk sementara mimpin klasemen Liga 1. Jadi itu kan menunjukin kalau dia punya kualitas buat ngisi salah satu posisi di timnas Indonesia walaupun enggak untuk jadi starter. Mungkin dia bisa jadi backupnya Tom Haye atau Jerry Riedewald yang sekarang dalam proses naturalisasi gitu. Jadi sosok Mark Lok nih mungkin dibutuhkan untuk proses adaptasi ya antara
tim kepelatihan Kluivert dengan pemain timnas Indonesia. Karena Iya, dia rame loh kemarin loh, ya kan di media sosial ya, Dia membahas kan- tentang apa gaya kepelatihan Sintayong, terus kemudian menyambut baik kedatangannya Patrick ya. kan yang bikin rame kan, iya, yang bikin rame kan karena wawancara Mark Klok sama media Belanda ya, salah satu Iya, media benar, Belanda. benar. Dia bilang tuh Sintayong diktator gitu kan. Iya, Karena iya, itu yang bikin kalau rame. Anda kalau lu maksudnya kasarnya kalau Iya. kalian ribut sama Sintayong siap-siap aja dicoret gitu kan. Iya, iya, iya. Terus dibikinlah berita sama media-media kita. Tapi akhirnya Mark Klok bikin klarifikasi kalau ada beberapa kalimat dia tuh yang salah penerjemahan. Oh. Dan di saat bersamaan tuh asistennya Sintayong tuh si Kim Jong Jin langsung ngechat Mark Klok tuh ketika berita tersebar. Dia bilang si Kim Jong Jin bilang ke Mark Klok kalau Anda tuh satu-satunya pemain timnas yang berbohong. Oh. Nah, berbohong soal yang gitu. diktator itu. Iya, 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 Nah, akhirnya makanya Mark Klok bikin klarifikasi lah. Iya, iya, iya. Makanya iya. rame Oh, lah. gitu ceritanya. Makanya akhirnya rame sekarang beberapa hari terakhir ini dan banyak yang malah ujung-ujungnya malah nggak respect sama Mark Klok. Jadi kesannya tuh Mark Klok kayak pengen cari muka ke Kluivert gitu kan. Iya, supaya dipanggil. Supaya dipanggil. Dia bilang tuh saya bisa Iya. dipanggil timnas karena saya bisa menjembatani antara pemain lokal dan pemain diaspora dan juga gitu. pemain jadi jembatan antara dia dan pelatih gitu. Makanya tapi di saat bersamaan komen-komen Mark Klok ini yang dianggap nggak pas lah sama netizen. Iya, tapi juga nggak apa ya, nggak juga relate ya, karena dia sendiri main di Liga 1 di Indonesia. Betul. Nah, kemarin itu sempat rame ya, sempat rame tim Indonesia ya, maksudnya timnas Indonesia yang bermain di Belanda itu kumpul bareng tuh. Betul. Dan kayaknya ada janjian juga tuh sama Coach Patrick tuh buat diskusi dan ngobrol di Belanda gitu. Kalau itu sih untuk sesi photoshoot ya Mas. Oh, photoshoot Photoshoot itu. untuk jersey timnas yang dirilis tanggal 23 Januari. Jadi kan aparel pendukung timnas itu Iya, baru kan ya? Baru. Kemarin kan logonya baru tuh. Itu ya, kemarin Garudanya. sempat ada kritik kan, Iya. akhirnya diperbarui oleh aparel tersebut dan akhirnya ngambil photoshoot di salah satu stadion di Belanda. Iya. Nah, kabar itu stadion itu jadi salah satu tempat keramat ya atau sempat menggelar pertandingan antara timnas Hindia Belanda atau bisa dibilang timnas Indonesia lah Iya. yang main di Piala Dunia tahun 1938 dengan timnas Belanda. Jadi setelah timnas Hindia Belanda main di Piala Dunia 38 setelah itu langsung terbang ke Belanda untuk mengadakan uji coba. Iya. Uji coba di Belanda yang mana saat itu Belanda menang 9-2. Nah, makanya stadion itu pula yang dijadikan tempat photoshoot untuk jersey timnas terbaru. Model ini ya, simbolik ya, Nah, bahwa simbolik. nantinya timnas yang tahun ini nih bisa nih kita tembus Amin, Piala Dunia. Karena gitu ya. kan ya udah berapa tahun, udah hampir 100 tahun, 90. Tapi berarti artinya memang hubungan para pemain diaspora ya yang bermain di Belanda ini memang cukup dekat ya satu sama lainnya ya. Sangat dekat ya. Jadi ya memang kan tadi kalau dikaitkan bahwa salah satu pemain tadi yang disebut itu ya bisa menyatukan semuanya juga belum tentu ya. Belum tentu, Sebenarnya mereka lebih kompak di Belanda Lebih juga kompak di yang Belanda. yang sebenarnya sering bakal ketemu dengan Benar. Coach Patrick ya. Coach Patrick. Iya, Tapi iya. uniknya nih dalam beberapa hari terakhir malah Coach Patrick malah nggak kelihatan kalau dia ada di Belanda ya kan. Ah, ya di mana dia? Kan yang jelas yang terlihat di Belanda tuh ada Denny Lanzat kan, dia Betul. jelas-jelas nonton si Aliano Renders kan, Iya. lawan PC Zwolle lawan PSV, Betul. terus Alex Pastur. nonton Iya. Tom Haye, Tom Haye. Almere lawan Heracles, sedangkan Kluivert nggak ada di, maksudnya bukan nggak ada di Belanda, maksudnya nggak update sosmed Nggak lah update, gitu, iya, nggak update keberadaannya, Iya, makanya iya. kita nanti malah bisa jadi dia malah terbang ke Inggris untuk mantau pemain-pemain keturunan yang ada di sana. Iya. Karena kan di Inggris itu ada banyak pemain keturunan yang punya prospek dongkrak prestasi timnas gitu. Kayak Oh iya. ada Jan Maatsen pemain Aston Ya, Villa, betul. terus ada Pascal Struijk yang main Pascal di Struijk Leeds United, di Leeds, ya. ada Jenson Selt main di Sunderland, terus juga ada Milan Manhoef main di Stoke City. Itu kalau nama-nama itu bisa dibawa ke timnas, Ya. saya sih ya optimis ya timnas Iya. bisa masuk Piala Dunia gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, kita juga penasaran sih sebenarnya gitu ya. Kemarin juga sempat rame tentang naturalisasi itu. Kan ada dua ya, Ole Romeni sama Jairo. ya Yeah. kan. Nah, ini kemungkinan yang paling deket nih. Yeah. Tapi kita butuh nih nanti ada kisi-kisi mungkin dari Om Bur gitu ya tentang pemain lain yang ada yang kira-kira bisa dinaturalisasi gitu Siap, ya. siap. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.